Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan sharing tentang verval ijazah ya. Jadi ini termasuk terlambat informasinya karena ternyata sudah 3 atau 4 hari yang lalu sudah heboh tentang verval ijazah yang ada di Info GTK. Baik, jadi setelah mencari informasi dari grup-grup, dari rekan-rekan, dan terkumpullah pertanyaan yang sering ditanyakan terkait tentang verval ijazah ini. Baik, ini jawabannya terkumpul dari sharing-sharing pengalaman dari rekan-rekan yang mengisi verval ijazah dari grup-grup, grup Facebook, grup Telegram, dan lain sebagainya. Banyak sekali, memang sedang ramai sekali nih tentang verval ijazah ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sih itu verval ijazah? Nah, karena sering ramai dibahas verval ijazah. Nah, tahukah verval itu singkatan dari verifikasi dan validasi. Jadi kalau verval ijazah berarti verifikasi dan validasi ijazah. Kenapa harus diverifikasi dan divalidasi? Karena untuk melihat apakah prodinya sudah sesuai atau belum, dan ijazahnya semua data-datanya sudah cocok atau belum. Karena banyak sekali kejadian ketika dicek, nah dimasukkan nama perguruan tingginya, apa prodinya, dan berapa NIM-nya, nomor induk mahasiswa ketika menjadi mahasiswa dulu. Nah, ternyata setelah dicek ada yang tahun masuknya salah, ada yang tahun lulusnya salah, ada juga yang namanya belum ada, masih kosong, ada juga yang nomor ijazahnya kosong, seperti itu ya. Jadi jika mengalami hal seperti itu, silahkan hubungi kampusnya, seperti itu. Baik, lalu yang kedua, apa sih tujuan dari verval ijazah yang baru-baru ini ramai diperbincangkan? Nah, jadi tujuan verval ijazah di Info GTK, ketika kita masuk ke Info GTK, kita login, kita masukkan passwordnya, kita masukkan email kita, akan tampak tulisan besar yang mengatakan bahwa rencana pelaksanaan seleksi P3K, PPPK ya. Jadi ini untuk rencana pelaksanaan seleksi P3K. Baru rencana ya. Jadi memang sudah wanti-wanti, diantisipasi seperti itu. Jadi memang harus sesuai ijazahnya. Jadi ini terkait rencana pelaksanaan seleksi P3K. Dan sebelum ini apakah sudah pernah ada sih verval-verval? Nah, ketika silahkan searching di internet, ternyata sebelum ini sudah banyak ya verval-verval seperti itu di GTK. Nah, jadi sebelum ini pernah ada juga yang namanya verval NUPTK. Tapi tujuannya bukan untuk pelaksanaan seleksi P3K ya. Kalau dulu ketika searching di internet, kalau verval NUPTK itu untuk melihat siapa saja yang belum ada NUPTK-nya, untuk merapikan data master NUPTK-nya gitu. Jadi misalkan ada yang sudah meninggal dunia atau sudah pensiun seperti itu kan, atau ada yang NUPTK-nya ganda atau seperti apa, nah itu dirapikan datanya. Jadi dulu pernah ada juga verval seperti ini, verifikasi dan validasi NUPTK. Kalau sekarang yang lagi booming adalah verval tentang ijazah, yaitu tujuannya untuk rencana pelaksanaan seleksi P3K. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jadi banyak yang bertanya, siapa saja sih yang bisa melakukan verval ijazah ini? Jadi semua guru non-PNS, mau GTT, mau GTY, mau honor di negeri, mau honor di swasta, itu semuanya bisa mengikuti verval ijazah ini ya. Seperti itu. Tetapi ada informasi kenapa tenaga pendidik tidak muncul ya verval ijazahnya. Nah, sepertinya ini memang dikhususkan untuk guru ya. Jadi
yang tenaga pendidik, misalkan tata usaha, operator, seperti itu. Kalau misalkan ada yang sudah bisa, boleh juga di-share pengalamannya di kolom komentar. Karena sejauh ini dari cerita-cerita rekan-rekan yang lain, operator atau tenaga kependidikan itu belum ada yang muncul di info GTK-nya untuk Verval PTK ini. Jadi sepertinya memang khusus untuk guru yang mengajar, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara daftar Verval ijazah? Nah, jadi ada juga yang bertanya, gimana sih daftarnya, seperti itu? Kok pada heboh ini tentang Verval? Di tempat saya tidak ada, misalkan seperti itu ya. Jadi ini murni tidak ada mendaftar seperti itu, tidak ada. Tapi otomatis dari info GTK masing-masing. Jadi silahkan dicek secara berkala. Mana tahu kemarin belum dan saat ini sudah muncul, bisa jadi. Jadi ini sama dengan pretest PPG ya, tidak ada daftar-daftar. Semua otomatis dari sistem pusat asal sesuai dengan syarat. Jadi silahkan dicek-cek saja secara berkala. Seperti itu. Lalu banyak juga yang menanyakan kenapa sih sulit sekali membuka info GTK. Nah, ketika membuka info GTK baru di halaman awal saja, silahkan dilihat data pengunjungnya. Itu sudah puluhan ribu ya, satu hari puluhan ribu, ratusan ribu yang mengakses. Jadi mungkin sistemnya jadi penuh, misalkan seperti itu. Jadi agak sulit untuk membuka info GTK karena berebut mungkin yang akan masuk ke info GTK ini. Jadi sistemnya bisa jadi sibuk karena banyak yang mengakses. Jadi prediksikan saja untuk mencoba waktu-waktu yang jarang orang-orang mengakses, seperti itu. Bisa jadi tengah malam atau ketika di sepertiga malam atau subuh atau misalkan jam-jam sibuk lah, jam-jam makan siang atau seperti apa. Seperti itu. Tapi jika semua orang berpikirnya tengah malam ini sepi pengunjung. Jika semua orang mindsetnya seperti itu, maka pas di tengah malam susah juga. Jadi sesering mungkin saja dicoba, seperti itu ya. Dan ada saran juga, katanya jika memakai Google Chrome itu bisa sedikit lebih cepat atau banyak yang bisa mengaksesnya. Jadi bisa dicoba dibuka di Google Chrome, bisa lewat handphone, bisa juga lewat laptop, seperti itu ya. Baik, lalu ada juga pertanyaan nih. Ini pertanyaannya sulit dijawab ini. Apakah bisa daftar CPNS kalau sudah Verval PTK? Nah, karena belum ada panduan resminya atau bacaan resminya tentang ini ya, tentang Verval ijazah ini, syarat-syarat ketentuannya belum ada gitu panduan, saya membaca panduan resminya. Jadi kalau logikanya ini pure murni dari logika guru online saja, itu sepertinya bisa, karena kan ini masih rencana pelaksanaan seleksi P3K. Jadi baru rencana pelaksanaan seleksi P3K untuk memvalidasi atau untuk memverifikasi ijazah para guru-guru semua, seperti itu. Jadi rasanya tidak mungkin kan nanti syarat P3K ini hanya Verval ijazah saja. Pasti akan ada lagi syarat-syarat berikutnya sepertinya kan. Mungkin dilihat dari sudah berapa lama mengajar, mungkin akan didulukan yang lebih lama mengajar, bisa jadi yang linear, seperti itu. Jadi ini baru langkah awal saja kalau menurut pendapat saya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk Verval, ya tidak ada salahnya di Verval saja kalau menurut saya pribadi. Tetapi kalau tidak yakin, yaitu tergantung dengan keputusan hati masing-masing saja, seperti itu. Sama dengan pretest PPG pada tahun berapa waktu masih pertama-tama kalinya pretest PPG. Itu kan hampir sama undangannya di SIM PKB-nya dengan pretest UKG biasa, tetapi tidak disebutkan bahwa itu untuk sertifikasi. Jadi biasa saja menjawabnya, tetapi ternyata di kemudian hari data itu hasilnya untuk proses seleksi
pretest PPG. Nah, seperti itu. Jadi jika ada kesempatan untuk verbal PTK dan lain sebagainya, silahkan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengecek data-datanya apakah sudah valid, sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum, silahkan hubungi pihak perguruan tingginya untuk menanyakan apanya yang masih belum terdaftar atau ada yang masih kosong, seperti itu ditanyakan apa yang harus diisi, seperti itu saja. Nah, baiklah, jadi itu sharing-sharing berdasarkan informasi-informasi yang terkumpul yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Salam manis, guru online.